Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Aisyah Irsyadjan Jundawa dengan NIM akhir 183. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Soal nomor 1, terdapat matriks A dengan orde 4x5. Di sini kita langsung lanjut saja ke codingannya. Yang pertama, import numpy s.np berfungsi untuk mengimport modul numpy yang merupakan pustaka Python yang memungkinkan operasi numerik pada array dan matriks. A sama dengan np.array merupakan berfungsi untuk mendefinisikan matriks A sebagai array numpy berdimensi 2 dengan 4 baris dan 5 kolom. From simpy import matrix berfungsi untuk mengimport kelas matriks dari modul simpy yang merupakan pustaka Python yang memungkinkan operasi simbolik pada objek matematika. Ref, pivot / calls sama dengan matriks A ref berfungsi untuk mengubah objek array numpy A menjadi objek matriks simpy dan kemudian menggunakan metode ref untuk menghitung bentuk echelon baris tereduksi dari matriks tersebut. Print bentuk echelon baris tereduksi dari matriks A adalah berfungsi untuk mencetak baris echelon tereduksi dari matriks A adalah ke layar. Print ref berfungsi untuk mencetak matriks tereduksi yang disimpan dalam variabel ref ke layar. Pada PPT ini terdapat hasil matriks dari A sesuai dengan yang ada pada codingan. Soal nomor 2, terdapat 3 orde dan 3 matriks. Yang pertama, terdapat orde 2x2 diberikan pada matriks B. Yang kedua, orde 3x3 diberikan pada matriks C. Yang ketiga, orde 5x5 diberikan pada matriks D. Import numpy snp itu sama seperti yang di atas. Saya lanjutkan kepada yang di bawahnya saja. B sama dengan np.array, C sama dengan np.array, D sama dengan np.array. Itu berfungsi untuk mendefinisikan matriks B, C, dan D sebagai array numpy berdimensi 2 dengan ukuran yang berbeda-beda. That's determinan strip B sama dengan np.linout.determinan B. Determinan strip C sama dengan np.linout.determinan C. Determinan strip D sama dengan np.linout.determinan D. Ini berfungsi untuk menghitung determinan dari matriks B, C, dan D menggunakan fungsi determinan dari submodul linout yang merupakan bagian dari modul numpy. Print determinan dari matriks B adalah determinan strip B. Print determinan dari matriks C adalah determinan strip C. Print determinan dari matriks D adalah determinan strip D. Ini berfungsi untuk mencetak teks dan nilai determinan dari B, C, dan D ke layar. Pada PPT terdapat hasil dari matriks B, matriks C, dan matriks D sudah sesuai dengan pada codingan Python ini. Kita lanjut pada soal nomor 3. Terdapat
Terdapat 3 matriks dan 3 orde. Yang pertama, matriks E dengan orde 2x2, matriks F dengan orde 3x3, matriks G dengan orde 5x5. Kita langsung lanjut ke codingan. Import numpy s.np itu sama dengan yang nomor 1. Saya lanjutkan saja pada bawahnya. E sama dengan np.array, F sama dengan np.array, G sama dengan np.array. Ini berfungsi untuk mendefinisikan matriks E, F, dan G sebagai array numpy berdimensi 2 dengan ukuran yang berbeda-beda. Inverse strip E dan sama dengan np.linalg.inverse E. Inverse strip F sama dengan np.linalg.inverse F. Inverse strip G sama dengan np.linalg.inverse G. Ini berfungsi untuk menghitung inverse dari matriks E, F, dan G menggunakan fungsi inverse dari submodul linalg yang merupakan bagian dari modul numpy. Print inverse dari matriks E adalah print inverse strip E. Print inverse matriks dari matriks F adalah print inverse strip F. Print inverse dari matriks G adalah print inverse strip G. Ini berfungsi untuk mencetak teks dan nilai inverse dari matriks E, F, dan G ke layar. Pada PPT terdapat hasil dari matriks E, matriks F, dan matriks G. Di sini agak berbeda karena pada PPT kita menggunakan pecahan, sedangkan pada codingan di sini muncul outputnya adalah desimal. Kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Terdapat 2 matriks dan 2 orde. Yang pertama, matriks H dengan orde 2x2, matriks I dengan orde 3x3. Import numpy snp itu sama seperti nomor 1. Saya lanjutkan saja. H sama dengan np.array, I sama dengan np.array. Ini berfungsi untuk mendefinisikan matriks H dan I sebagai array berdimensi 2 dengan ukuran yang berbeda-beda. Determinan strip H sama dengan np.linalg.determinan H. Determinan strip I sama dengan np.linalg.determinan I. Ini berfungsi untuk menghitung determinan dari matriks H dan I menggunakan fungsi determinan dari submodul linalg yang merupakan bagian dari modul numpy. Inverse determinan H dan inverse determinan I berfungsi untuk mengecek apakah determinan dari matriks H dan matriks I tidak sama dengan 0. Jika iya, maka matriks tersebut memiliki inverse. Jika tidak, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Ini karena sebuah matriks persegi hanya memiliki inverse jika determinannya tidak 0. Terus inverse H sama dengan np.linalg.inverse H dan inverse I sama dengan np.linalg.inverse I berfungsi untuk menghitung inverse dari matriks H dan matriks I menggunakan fungsi inverse dari submodul linalg yang merupakan sebagian dari modul numpy. Print matriks H memiliki inverse yaitu print matriks inverse strip H, else print matriks H tidak memiliki inverse karena determinannya 0. Dan
Print matriks I memiliki inverse, yaitu print inverse strip I, else print matriks I tidak memiliki inverse karena determinan 0. Berfungsi untuk mencetak teks dan nilai inverse dari matriks H dan matriks I ke layar atau pesan bahwa matriks tersebut tidak memiliki inverse. Pada PPT dapat terlihat matriks H tidak memiliki inverse karena terdapat nilai 0, sedangkan matriks I itu inverse karena tidak terdapat 0. Sama juga dengan pada codingannya, matriks H tidak memiliki inverse karena determinannya 0, matriks I memiliki inverse karena tidak ada determinannya 0. Sudah sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dengan NIM akhir 218 ingin melanjutkan presentasi dari soal 5 sampai soal 8. Oke, di sini ada diberikan dua matriks AB 2x2. Yang ini nilainya seperti ini. Kemudian menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan perkalian, transpose dan inverse. Yang pertama adalah penjumlahan dari matriks A dan B, hasilnya seperti ini. Kemudian ada pengurangan matriks B, matriks AB, hasilnya seperti ini. Lalu ada perkalian matriks AB, hasilnya seperti ini. Kemudian ada transpose, itu untuk membalikkan baris dan kolom, yaitu yang dimana baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ini matriks A, ini matriks B. Kemudian ada inverse matriks, yaitu ini matriks A, ini matriks B, seperti ini. Nah, oke, jadi langsung ke implementasi Python ya. Nah, di sini ada memakai library NumPy, yaitu operasi matematika dalam Python, agar lebih mudah untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan yang lainnya. Oke, pertama diimport dulu modulnya, kemudian mendefinisikan dua array A sama B. Kemudian dilanjutkan untuk memanggil fungsi tersebut, memanggil fungsi dan array. Di sini ada penjumlahan, fungsi add memanggil array, lalu fungsi pengurangan subtract memanggil array juga, perkalian dot transpose, lalu ada inverse matrix juga ini. Lalu kita run, maka silakan sesuai sama ada di PowerPoint. Jadi seperti ini, 68/12, ini pengurangan, ini perkalian, ini transpose ya, transpose A dan B. Kemudian ada inverse juga, inverse matrix ya, inverse A, inverse matrix B. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Sini. Kemudian di sini ada SQL non homogen, yaitu 3 persamaan dari 3 variabel. Diberikan x tambah y dikurang z sama dengan 2, beres 2x min y tambah 3z sama dengan 5. Lalu 3x tambah 2y min 4z dikurang sama dengan 1. Hasilnya x1 z2 y3. Seperti ini. Lanjut ke implementasi pada Python. Nah, jadi di sini ada fungsi untuk menukar dua baris dalam matriks seperti ini. Kemudian ada fungsi untuk mengalihkan baris dengan saklar. Lalu memakai fungsi untuk menambahkan kelipatan baris ke baris lain. Lalu ada fungsi untuk mencari indeks elemen maksimum dalam kolom. Lalu fungsi untuk mengubah matriks menjadi echelon baris tereduksi memakai metode Gauss-Jordan.
Jadi seperti ini. Yaitu di dalam metode Gauss-Jordan ada mencari elemen maksimum, menukar baris, lalu membuat elemen diagonal menjadi 1, membuat elemen lain di kolom K menjadi 0. Lalu di sini untuk menampilkan matriks itu tersendiri. Nah, di sini kita masukkan dari matriks sendiri. Lalu kita memanggil fungsi yang tadi, fungsi Gauss-Jordan ini yang udah didefinisikan. Kemudian menampilkan solusinya. Maka hasilnya sebentar ya, diulangi lagi. Maka hasilnya seperti ini. Yaitu pada pada kolom keempat X1 Y-nya 3, Z-nya 2. Oke, jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 7. Oke, di nomor 7 ada menghitungan vektor, yaitu menghitung dot, menghitung cross, dan juga menghitung norm. Yang pertama adalah menghitung dot dari matriks U dan V. Untuk dan V seperti ini, 5 kali 1. Kemudian ini hasilnya dot, hasilnya adalah min 2. Seperti ini. Kemudian ada namanya perkalian cross, hasilnya seperti ini. Sini cross. Lalu ada menghitung norm. Vektor Y berorder 4 kali 1. Hasilnya akar 30. Oke, jadi langsung ke implementasi Python. Di sini mengimport modul NumPy juga, library NumPy agar memudahkan dalam menghitung. Di sini mendefinisikan area vektor-vektor ya. Vektor-vektornya didefinisikan seperti ini. Kemudian menggunakan fungsi dot, cross, dan norm dari dalam library NumPy-nya itu sendiri untuk menghitung operasi. Lalu menampilkannya ini seperti ini: perkalian np dot uv, np cross wx, dan juga np linear norm. Kita running, maka hasilnya sama ya. Jadi untuk yang dot, u, dan v hasilnya min 2. Perkalian cross hasilnya min 10, 8, 7. Dan juga yang norm vektor Y, akar 30, bentuk desimal adalah 5,47 sekian. Oke, jadi itu untuk nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 itu mencari nilai eigen dan vektor eigen. Di sini ada matriks A berorder 3 kali 3 dan juga matriks B berorder 5 kali 5, yaitu masing-masing mencari nilai eigen dan vektor eigen. Di matriks A kita mencari nilai eigen seperti ini. Kemudian ada mencari vektornya juga seperti ini. Lalu di matriks B nilai eigennya seperti ini. Pada matriks pada vektornya juga, nilai vektornya juga seperti ini. Oke, langsung pada implementasi Python. Jadi di sini mengimport NumPy juga, lalu mendefinisikan matriks itunya sendiri, lalu membuat fungsi untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Kemudian memanggil fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya pada masing-masing matriks seperti ini. Coba kita run, maka hasilnya akan seperti ini, matriks A. Dan ini bentuk desimalnya ya, dari sini
kemudian vektor eigen juga nilai itunya. Kemudian pada matriks B nilai eigennya juga sesuai 1 2 3 4 5. Kemudian nilai vektor eigennya sudah menjadi vektor eigen seperti ini. Oke, dari saya dan kelompok saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.